Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, kami akan menjelaskan hasil analisis sistem biaya operasional pada PT Indomaret Prisma Tama. Dengan saya, Hafifah Fauzia, dengan NIM 63 190098 dan dua rekan saya, Eka Rizna Noviana dengan NIM 63 190051 dan Sri Dewi Ambar dengan NIM 63 190239. Dengan dosen pembimbing Bapak Asyadul Usyud Boratan, SEAKMM, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan ruang lingkup. Penelitian ini membahas tentang biaya operasional yang ada pada PT Indomaret Prisma Tama. Adapun ruang lingkup dari penulisan tugas ini dilaksanakan di PT Indomaret Prisma Tama dengan memperhatikan beberapa sistem yang berjalan dalam perusahaan, terutama dalam mengolah sistem operasional yang akan dilakukan. Ini contoh struktur organisasinya. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Prosedur penggajian pada PT Indomaret Prisma Tama semuanya dilakukan secara manual. Berikut ini sistem berjalannya. HRD membuat absen karyawan setiap bulannya. Kemudian rekap absen karyawan tersebut diserahkan ke Finance Director. Setelah Finance Director menerima rekap absen karyawan, lalu Finance Director membuat rekap gaji karyawan. Selanjutnya, rekap gaji karyawan diserahkan kepada Presiden Direktur untuk meminta persetujuan. Presiden Direktur lalu mengevaluasi rekap gaji karyawan. Apabila itu tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada Finance Director untuk dilakukan perbaikan kembali atau revisi. Apabila rekap gaji karyawan tersebut disetujui oleh Presiden Direktur, maka Presiden Direktur kemudian mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji karyawan untuk diserahkan ke Finance Director. Setelah Finance Director menerima surat perintah pembayaran gaji karyawan, lalu Finance Director melakukan transfer gaji karyawan melalui M-Banking. Setelah proses M-Banking selesai, maka secara otomatis bank akan mentransfer gaji tersebut sesuai dengan nomor rekening seluruh karyawan PT Indomaret Prisma Tama. Sistem yang berjalan. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booth, Jim Rambo, dan desain Jacobson. Menurut Menawar 2018-49, UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan lainnya. Adapun use case diagram, menurut Rosa dan Salahuddin 2014-156, use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui siapa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun susunan use case diagram seperti ini. Yang pertama yaitu HRNSD akan merekap absen karyawan, kemudian akan diserahkan kepada Finance Director, lalu Finance Director menerima rekap absen karyawan, kemudian merekap gaji karyawan, dan membuat laporan gaji karyawan, lalu diserahkan kepada Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur sudah menyetujui, maka akan langsung mentransfer gaji karyawan kepada karyawan. Dan di sini ada activity diagram. Menurut Rosa dan Salahuddin 2014-156, activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Adapun rangkaian activity diagram sebagai berikut. Yang pertama yaitu HRNSD, dimulai dari start, lalu membuat rekap absen karyawan, lalu HRNSD akan menyerahkan absen karyawan itu kepada Finance Director, lalu Finance Director menerima rekap absen karyawan, kemudian akan membuat rekapan gaji karyawan, kemudian menyerahkan rekapan gaji karyawan kepada Presiden Direktur,
Lalu Presiden Direktur akan menerima rekapan gaji karyawan dari Finance Direktur. Di situ, jika Presiden Direktur tidak setuju, maka akan kembali lagi kepada Finance Direktur untuk membuat rekapan gaji karyawan. Sedangkan jika Presiden Direktur sudah setuju, maka di sini Presiden Direktur akan mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji karyawan, lalu menyerahkannya kepada Finance Direktur. Di sini Finance Direktur akan menerima surat perintah pembayaran gaji karyawan, kemudian melakukan transfer gaji karyawan, dan di sini karyawan akan menerima transfer gaji karyawan dari Finance Direktur. Jika karyawan tidak setuju, maka ini akan kembali lagi kepada Finance Direktur untuk membuat rekapan gaji karyawan. Sedangkan jika karyawan sudah setuju, maka activity diagram akan selesai sampai di karyawan. Selanjutnya di sini ada contoh dokumen keluaran. Di sini kita ada dokumen dengan nama dokumen yaitu slip gaji karyawan, kemudian fungsinya yaitu sebagai bukti gaji karyawan, sumbernya dari Finance Direktur dan tujuannya ke karyawan, media yang digunakan yaitu kertas dan jumlahnya yaitu 1 lembar, frekuensinya setiap 1 bulan dan bentuknya yaitu lampiran D1. Masalah pokok pemecahan masalah. Permasalahan pokok berdasarkan informasi permasalahan pokok yang terjadi di PT Indomarko. Pertama adalah proses sistem penggajian masih dilakukan secara manual. Proses penggajian pada di PT Indomarko pertama masih ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan proses pengajian karyawan tidak efisien. Proses pengolahan data gaji karyawan masih dilakukan secara manual, sehingga apabila nantinya terjadi kesalahan, pembetulannya masih menggunakan secara manual. Untuk menyelesaikannya hingga mengakibatkan informasi dibutuhkan memerlukan waktu yang lama. Kalau pemecahan masalah dengan terlihat adanya permasalahan yang ada pada proses sistem penggajian PT Indomarko pertama, maka dari itu untuk penyelesaian disebut kami melakukan pemecahan masalah, yaitu dengan mengajukan sistem usulan untuk proses penggajian mulai dari input data karyawan sampai dengan proses transaksi gaji karyawan dan proses laporan gaji. Dengan rancangan sistem usulan yang kami sampaikan, semoga dapat menciptakan proses sistem berjalan yang efektif serta penyimpanan data akan lebih baik lagi ke depannya. Kesimpulan, 1. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan melaporkan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan untuk sekarang dan untuk operasional di masa mendatang, serta melaporan internal yang telah dibuat untuk pemegang saham pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. 2. Biaya operasional adalah biaya usaha untuk perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. 3. Indomaret merupakan salah satu riset terbesar yang di Indonesia, sehingga kegiatan biaya operasional yang ada di Indomaret merupakan salah satu hal yang penting yang dibutuhkan di perusahaan. Saran, sistem informasi akuntansi biaya operasional harus diorganisasikan secara baik dan benar supaya proses pengajian berjalan dengan baik dan lancar, dan menggunakan sistem komputerisasi dalam sistem pengajian, maka perusahaan akan hindari kesalahan ketika pengajian. Di sini ada daftar pustaka. Terima kasih Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Andes Muhammad Wahyudi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika Ibu Dian Puspitasari M.Skom, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Ibu Dr. Ani Wijayanti, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Bina Sarana Informatika Bapak Andi Supriyatna, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Asadul Puryatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.